Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Darmono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah dan seluruh mahasiswa yang berbahagia pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Hafiz, Nadia Ulpah, Risma, Syifa Uswatun Nisa, Raudatul Jannah, dan Dinda Nurita dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan membahas materi mengenai karakteristik lahan basah sawah. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama, yaitu pengertian sawah, komponen sawah, potensi dan manfaat sawah, karakteristik petani, teknologi pengelolaan sawah, upaya pemberdayaan sawah, ancaman dan upaya konservasi sawah, dan hasil observasi sawah. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi pertama, yaitu tentang pengertian sawah. Apa itu sawah? Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode pertumbuhan. Bagaimana dengan komponen sawah? Komponen sawah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik terbagi kembali menjadi 2. Yang pertama adalah keanekaragaman fauna. Fauna yang berada di sekitar lahan sawah seperti burung, belalang, ular kobra, ular sawah, ular tanah, ular daun, siput sawah, dan tutut atau haliling. Kemudian ada keanekaragaman flora. Flora atau tumbuhan yang berada di sekitar lahan sawah ada kangkung, ubi, genjer, mangrove, pohon jeruk, pohon mangga, pohon jambu, timun suri, rumput teki, eceng gondok, dan pohon jengkol. Kemudian komponen yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kondisi perairan. Kondisi perairan yang ada di sawah itu cenderung keruh atau kuning kecoklatan. Kemudian yang kedua ada suhu lingkungan. Suhu udara di desa yang kami observasi itu sekitar 31 derajat hingga 34 derajat Celcius. Kemudian sifat tanah. Tanah di sawah itu bersifat gambut. Lahan gambut adalah lahan basah dengan lapisan tanah berair yang terdiri dari bahan tanaman yang sudah mati dan sudah melalui proses pembusukan. Kemudian yang terakhir ada warna tanah. Tanah di persawahan itu cenderung berwarna coklat tua hingga kehitaman. Itulah komponen yang ada di persawahan. Selanjutnya kita memasuki materi potensi dan manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Potensi dan manfaat sawah. Potensi sawah yaitu sebagai penghasil pangan pokok atau padi, sumber pendapatan dan pekerjaan bagi petani, dan lahan untuk komoditas lain seperti jagung dan sayuran. Nah, potensinya ini, yang pertama ada penghasil pangan. Sawah utamanya menghasilkan padi yang menjadi sumber energi dan karbohidrat, memenuhi kebutuhan pangan nasional. Yang kedua ada sumber ekonomi. Sawah menjadi sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, mendukung kesejahteraan petani dan mencegah urbanisasi. Dan yang ketiga ada produksi diversifikasi. Selain padi, sawah juga dapat ditanami komoditas lain seperti jagung, bawang merah, tembakau, sayuran, kacang panjang, sawi, dan buah-buahan seperti melon dan semangka. Lalu yang keempat, ada potensi lahan subur. Sawah memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas pertanian jika dikelola dengan baik dan pemilihan bibit unggul yang tepat. Nah, selanjutnya ada manfaat sawah. Manfaat sawah juga meliputi penyediaan air, jasa lingkungan dengan mencegah banjir, memperbaiki kualitas air tanah, serta mencegah erosi dan tanah longsor, dan menjadi ruang rekreasi serta penopang tradisi dan budaya pedesaan. Pertama, ada manfaat ekonomi langsung, yaitu sebagai pangan, penyediaan kebutuhan pangan pokok berupa nasi. Yang kedua, ada pendapatan, memberikan keuntungan ekonomi bagi petani melalui penjualan hasil panen. Yang ketiga, ada pekerjaan, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. Lalu ada manfaat ekonomi tidak langsung. Yang pertama adalah pemanfaatan limbah. Limbah dari padi dan tanaman lain seperti jerami dapat diolah menjadi pupuk kompos yang juga bernilai ekonomi. Lalu yang kedua ada potensi rekreasi. Lahan sawah dapat menjadi tempat rekreasi dan pemanfaatan waktu luang. Nah, lalu ada manfaat lingkungan, jasa pada lingkungan. Yang pertama ada pengaturan air.
menampung air hujan sehingga mencegah banjir dan mengatur kualitas air tanah. Yang kedua, perlindungan tanah, membantu mencegah erosi dan tanah longsor, terutama pada lahan sawah berteras. Yang ketiga, kualitas udara, menjaga kualitas udara tetap bersih, bebas dari debu dan pencemaran CO2. Yang terakhir ada manfaat sosial dan budaya. Yang pertama, kelestarian budaya, menjadi sarana berkembangnya tradisi dan budaya pedesaan. Yang kedua, pencegahan urbanisasi. Keberadaan sawah sebagai penyedia pekerjaan dapat mengurangi migrasi penduduk dari desa ke kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik masyarakat petani. Karakteristik petani dibagi menjadi 3. Yang pertama ada demografi, sosial ekonomi, dan yang terakhir sosial budaya. Langsung saja yang pertama, demografi yang meliputi A. Usia. Usia petani adalah komponen demografi yang penting. Dibandingkan dengan petani yang berusia lebih tua, petani muda cenderung lebih aktif dan siap untuk inovasi. B. Jenis kelamin. Pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya produksi, dan pengolahan lahan adalah tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh pria. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam pasca panen, memelihara tanaman, mengolah hasil, dan mengelola rumah tangga. C. Jumlah anggota keluarga. Salah satu faktor yang penting dalam karakteristik petani adalah jumlah anggota keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak pula kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Hal ini dapat berdampak pada alokasi pendapatan petani, yang sebagian besar hasil usaha tani digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga modal yang tersedia untuk kegiatan produktif menjadi terbatas. D. Pengalaman bertani. Petani yang telah lama menjalankan usaha memiliki banyak pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat mereka pertimbangkan saat membuat keputusan dengan pengalaman yang dimiliki dibandingkan para petani yang baru memulai. Sehingga dengan demikian, pengalaman tersebut dapat meminimalisir kesalahan dan kegagalan dalam bertani. Kedua, sosial ekonomi. Yang pertama ada pendidikan. Tingkat pendidikan formal sangat mempengaruhi cara petani memahami dan menanggapi program ataupun inovasi pembangunan pedesaan. Petani dengan tingkat pendidikan formal yang rendah cenderung tidak menyadari bahwa keberadaan inovasi seperti desa wisata dapat memberikan manfaat nyata bagi nilai budaya, ciri khas lokal, dan komoditas yang ada di daerah pedesaan tersebut. B. Pendapatan. Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi sosial ekonomi petani adalah pendapatan mereka, karena luas lahan yang sempit, produktivitas yang rendah, dan keterbatasan akses ke modal dan teknologi. Harga hasil panen yang tidak menentu membuat sebagian besar petani di Indonesia masih berada dalam kategori pendapatan rendah. C. Kepemilikan lahan. Karena kebanyakan petani hanya sebagai penggarap, penyewa, atau bekerja dengan sistem bagi hasil, bukan mereka yang memiliki hak atas tanah yang mereka kelola. Hal ini menyebabkan penggarap petani hanya bergantung pada kesepakatan dengan pemilik lahan yang dapat berubah kapan saja. Bagi petani yang menyewa lahan, biaya sewa lahan seringkali menjadi beban tambahan yang mengurangi keuntungan dari hasil panen mereka. Sedangkan dari sistem bagi hasil, petani harus membagi hasil panen dengan pemilik lahan, yang berarti mereka memiliki pendapatan yang lebih sedikit daripada petani yang memiliki lahan sendiri. Kemudian D. Kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan petani dalam mengelola hasil taninya. Pengelolaan yang baik mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pertanian agar lebih efisien dan menguntungkan. Dan yang terakhir ada sosial budaya. Yang pertama ada nilai norma. Petani yang pada umumnya menganut nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan saling tolong-menolong. Misalnya dalam praktik pertanian tradisional, norma sosial mengontrol sistem seperti maro atau pembagian hasil yang adil antara pemilik lahan dan penggarap. Kedua, kebiasaan atau perilaku. Ini menunjukkan bahwa nilai norma dapat mempertahankan keseimbangan sosial dan juga membantu petani ketika mereka menghadapi masalah seperti kekurangan modal atau tenaga kerja. Namun, petani yang memiliki kebiasaan tradisional cenderung enggan mencoba teknologi modern yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan lama mereka. Oleh karena itu, pendekatan sosial dan penyuluhan yang tepat sangat penting
agar kebiasaan lokal dapat berkembang seiring dengan kemajuan inovasi pertanian. Dan yang terakhir ada interaksi masyarakat tani. Masyarakat tani biasanya terlibat dalam interaksi sosial yang erat, ditunjukkan dengan sikap gotong royong tadi, saling tolong-menolong, dan ikatan keluarga yang kuat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pada Salindia ini saya akan membahas tentang teknologi pengelolaan sawah. Yang pertama yaitu alat panen dan pasca panen. Yang pertama itu ada combine harvester atau mesin panen gabah, alat yang berfungsi untuk memanen, merontokkan, dan membersihkan gabah sekaligus. Lalu ada ranggaman atau ani-ani yang berfungsi untuk memotong tangkai padi satu persatu agar dapat memilah padi yang matang dan yang belum matang. Celurit atau arit berfungsi untuk memanen padi, membersihkan gulma, dan memotong rumput. Namun, kebanyakan saat ini masyarakat condong menggunakan ranggaman dan celurit karena combine harvester sudah jarang dipakai karena kondisi tanah basah atau berlumpur. Dulu, sebelum kejadian banjir bandang 2021, ini masih digunakan. Namun setelah banjir terjadi, kondisi tanah yang menurun dan berair, combine harvester tidak lagi digunakan. Alat selanjutnya untuk mengolah tanah yaitu traktor yang berfungsi untuk penggerak dan pembajak dalam upaya menggemburkan tanah. Lalu alat penanaman dan perawatan, ada alat penyemprot. Fungsi alat ini untuk menyemprotkan air, pestisida atau herbisida. Alat pendeteksi hama yaitu sistem sensor ultrasonik dan PIR. Alat ini berfungsi sebagai pendeteksi dan pengusir hama tikus. Lalu, teknologi terakhir ada alat sensor tanah, yaitu sensor kelembapan tanah, berfungsi mengukur kadar air di dalam tanah. Salindia berikutnya. Pada Salindia ini, saya akan menjelaskan tentang upaya pemberdayaan sawah. Dalam upaya pemberdayaan sawah, ada peningkatan kapasitas petani dan petugas dengan cara memberikan pelatihan yang berulang dan berkelanjutan kepada PPL, atau petani dan petugas penyuluh lapangan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam hal teknis budidaya, manajemen usaha tani, dan koordinasi. Pemberdayaan melalui penguasaan teknologi pengelolaan hara atau nutrient management. Pada upaya kedua ini terdapat beberapa usaha antara lain pelatihan ameliorasi dan pengapuran, memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik ameliorasi atau perbaikan kualitas tanah yang tepat, khususnya penggunaan bahan seperti kapur pertanian CaCO3 untuk menetralkan tingkat kemasaman tanah yang tinggi. Sosialisasi pemupukan berimbang, memberdayakan petani agar mampu menerapkan dosis dan jenis pupuk secara tepat. Tujuan untuk meningkatkan ketersediaannya hara. Pemberdayaan melalui penataan tata air dan lahan. Ada beberapa cara dalam pemberdayaan ini. 1. Penerapan teknologi pengelolaan air mikro, melatih dan memfasilitasi petani dalam membangun dan mengelola jaringan tata air di tingkat petak sawah, seperti pembuatan saluran cacing atau saluran kecil di dalam petak dan tabat sederhana atau pintu air kecil untuk mengendalikan dinamika air. Tujuannya untuk mencegah oksidasi pirit atau menjaga elevasi muka air tetap tinggi dan stabil, agar bahan penyebab kemasaman tidak teroksidasi. Lalu untuk mencuci racun, selanjutnya ada pengembangan pola tanam adaptif melalui sistem surjan, yaitu membuat gundukan atau tukungan untuk tanaman palawijaya atau hortikultura dan sawah lembah untuk padi. Sistem ini mengintegrasikan pemanfaatan lahan basah dan lahan kering, sehingga meningkatkan indeks pertanaman dan keragaman komoditas yang berdampak pada peningkatan pendapatan serta keberlanjutannya lingkungan. Upaya keempat ada pemberdayaan dalam pemanfaatan varietas dan diversifikasi komoditas, yaitu pendampingan penggunaan varietas unggul adaptif, memberikan pengetahuan dan akses terhadap varietas padi unggul yang toleran terhadap kondisi lahan pasang surut. Lalu, peningkatan kapasitas kelembagaan yang memperkuat peran kelompok tani sebagai wadah transfer teknologi dan informasi. Salindia berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ancaman dan upaya konservasi. Yang pertama ada ancaman hama dan penyakit tanaman. Ancaman hama seperti wereng batang coklat, penggerek batang, dan penyakit seperti blast serta tungro sering menyerang padi di lahan basah sawah. Serangan ini dapat menurunkan produktivitas petani hingga 20-30%. Adapun upaya konservasi yang dapat dilakukan, yang pertama mengembangkan pengendalian hama terpadu atau PHT, misalnya dengan pemanfaatan musuh alami dan penggunaan
penggunaan varietas tahan hama. Yang kedua, rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup hama. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida kimia berlebihan agar keseimbangan ekosistem sawah tetap terjaga. Yang kedua, ada ancaman perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim dapat menyebabkan cuaca menjadi ekstrim, seperti kekeringan panjang, banjir, serta perubahan pola musim tanam. Hal ini dapat memicu gagal panen, menurunkan kualitas gabah, serta menimbulkan ketidakpastian bagi petani. Adapun upaya konservasi yang dapat dilakukan, yaitu penerapan varietas padi adaptif iklim, tahan kekeringan, toleran genangan, kemudian pengelolaan air irigasi dengan metode alternate wetting and drying atau AWD, yaitu metode irigasi secara berkala untuk efisiensi air, penyesuaian kalender tanam berdasarkan perakiraan iklim lokal, mendorong diversifikasi pertanian agar petani tidak hanya bergantung pada padi. Ancaman yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan serta limbah domestik atau industri yang masuk ke saluran irigasi dapat mencemari tanah dan juga air. Akibatnya tanah menjadi kurang subur, organisme tanah terganggu, dan kualitas beras menurun. Adapun upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida nabati, pupuk organik, dan sistem pertanian organik. Membuat saluran pembuangan limbah khusus agar tidak bercampur dengan irigasi sawah. Rehabilitasi tanah tercemar dengan bioremediasi, misalnya penggunaan mikroorganisme atau tanaman penyerap racun. Itu tadi adalah ancaman dan upaya konservasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Observasi lahan basah. Pada tanggal 28 September 2025, kami melakukan observasi lahan basah sawah di Desa Jalapat Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut hasil observasi yang kami peroleh. Yang pertama, jarak dari Banjarmasin bisa ditempuh melalui dua cara. Yang pertama, menggunakan jalur darat melewati Jembatan Barito dengan jarak 27 km. Yang kedua, melalui jalur sungai menggunakan kapal motor atau peri dengan jarak 10 km. Yang kedua, luas sawah. Ada Acil Galuh dengan 3 hektar, Paman Hamdan dengan 2-3 hektar, dan Paman Isanggar dengan 4 hektar. Kedua, acara ritual. Ada Tolak Bala, kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun baru Islam di bulan Muharram. Dilakukan di malam hari secara berkelompok, mengelilingi desa sembari bersolawat, baca surah Al-Quran, dan membaca doa selamat serta doa lainnya dengan tujuan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan atau bala. Selanjutnya ada Mahanyari Baras. Acara ini dilakukan untuk menyampaikan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rezeki sudah selesai panen padi. Biasanya dilaksanakan setelah masa panen padi selesai. Setiap petani ada yang berkelompok dan individu untuk melaksanakan kegiatan ini dengan menghidangkan makanan khas Banjar, kue, dan membacakan doa selamat serta memberikan sedikit beras kepada tamu atau tetangga yang hadir pada acara tersebut dengan tujuan agar bisa merasakan beras tersebut walaupun sedikit. Ketiga, agama dan suku. Mayoritas di Desa Jalapat Baru 100% Islam. Dan mayoritas di sana merupakan suku Banjar. Ada juga suku Jawa, Dayak, Madura, serta Polores. Keempat, kepercayaan sumpah 7 turunan kepala desa dan sekte sesat. Di desa ini masih memegang teguh nilai leluhur yaitu sumpah 7 turunan kepala desa yang melanggar aturan atau tidak amanah akan kena musibah baik itu sakit ringan, berat, bahkan bisa merenggut nyawa secara dadakan. Yang kedua ada sekte sesat. Pada awalnya sekte ini muncul di masa pandemi COVID-19. Di masa yang orang-orang minim berinteraksi, keluar rumah, bahkan beribadah pun di rumah sendiri. Di akhir tahun 2020, desa dibuat gempar karena keberadaan sekelompok orang yang dianggap sesat. Itu semua dikarenakan ada pengumuman orang meninggal tapi tidak dimakamkan secara layak sesuai ajaran Islam. Kalau pada umumnya mayat atau jenazah dibungkus kain kafan, namun mereka beda, malah menggunakan sarung yang digunting menjadi kain lebar untuk membungkus mayat. Tidak hanya itu, mayat yang seharusnya dibersihkan dengan cara dimandikan, namun mereka malah membersihkannya dengan tisu basah saja. Selain itu, mereka juga percaya bahwa seseorang yang dikuburkan itu menggunakan kain sarung, jasadnya akan langsung pergi ke langit atau yang artinya sudah tidak ada lagi di dalam kuburan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Potensi budaya ekonomi sawah. Yang pertama ada sekam padi.
yaitu lapisan keras yang melapisi bulir padi dan terpisah dari beras saat proses penggilingan. Sekam padi sebelum menjadi pupuk organik harus melalui proses fermentasi. Hasilnya bisa digunakan sebagai media tanam, pupuk atau penambah hara, dan juga bahan pangan ternak. Kemudian ada wisata edukasi. Pemanfaatan sawah seperti membangun objek wisata rekreasi edukasi dengan sasaran anak-anak sebagai sarana belajar ternyata dapat membuat anak-anak bisa memahami kondisi sawah atau biasa disebut sehari menjadi petani. Yang ketiga ada abu gosok. Kulit padi atau sekam padi dapat diolah menjadi abu gosok melalui proses pembakaran. Proses pembakaran ini bertujuan agar sekam tidak habis menjadi arang, tetapi berubah menjadi abu halus berwarna putih keabu-abuan. Setelah itu, abu didinginkan, diayak, dan siap digunakan. Abu gosok ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai pembersih peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, dalam pertanian abu sekam banyak dimanfaatkan sebagai amelioran tanah dan sumber silika. Kandungan silika pada abu sekam membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, dan dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap hama serta penyakit. Itu dia potensi budaya dan ekonomi yang ada di sawah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang karakteristik lahan basah sawah. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah pemahaman kita mengenai karakteristik lahan basah sawah. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 3 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.